Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Iip Nurpadilah dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu, yaitu mengenai pengembangan ekonomi umat. Mari kita simak-simak bersama. Nah, pengembangan ekonomi umat ini adalah konsep yang menekankan pembangunan ekonomi berbasis nilai Islam dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang adil, mandiri, dan berkeadilan sosial. Pengembangan ekonomi umat lahir sebagai respon terhadap ketimpangan ekonomi modern yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro tanpa pemerataan. Nah, urgensinya adalah agar umat Islam tidak hanya menjadi objek ekonomi, tapi juga subjek, yakni pelaku aktif yang berdaya dalam mengelola sumber daya, mengembangkan usaha, dan mewujudkan keadilan sosial sesuai syariat Islam. Nah, kemudian selanjutnya itu apa sih landasan filosofis pengembangan ekonomi umat? Nah, landasan filosofis pengembangan ekonomi umat ini berakar pada 3 pilar utama, yaitu tauhid, maqasidus syariah, dan etika Islam. Nah, tauhid ini menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan pilar kedua maqasidus syariah ini menjadi pedoman agar pembangunan ekonomi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, sedangkan etika Islam menuntun perilaku ekonomi agar jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan integrasi ketiga pilar ini, pengembangan ekonomi umat menjadi gerakan ekonomi yang bukan hanya efisien secara material, tetapi juga bermartabat secara spiritual. Kemudian, teori apa saja sih yang dipakai dalam pengembangan ekonomi umat? Nah, teori yang dipakai dalam pengembangan ekonomi umat ini yaitu teori-teori pemberdayaan, yang mana beberapa teori penting yang menjadi dasar pengembangan ekonomi umat ini antara lain yaitu pertama, teori community development yang menekankan partisipasi masyarakat dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua ada juga teori aktor yang mana menekankan pentingnya otoritas, kepercayaan, dan dukungan dalam pemberdayaan. Serta ada juga teori konsep tamkin dalam Islam yang bermakna penguatan kemampuan umat secara spiritual, intelektual, dan ekonomi. Semua teori ini menunjukkan bahwa pemberdayaan harus dimulai dari bawah dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pengembangan ekonomi umat juga memakai teori distribusi dan kepemilikan. Namun, dalam Islam, kepemilikan mutlak adalah milik Allah. Sedangkan manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah. Nah, oleh karena itu, konsep distribusi dalam pengembangan ekonomi umat menekankan keadilan sosial melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, tujuannya agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Al-Hasyr ayat 7. Nah, distribusi yang adil inilah yang menjadi dasar kemandirian dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, peran lembaga bagaimana sih dalam pengembangan ekonomi umat? Nah, peran lembaga keuangan syariah dan filantropi itu menjadi peran lembaga dalam pengembangan ekonomi umat. Ya, lembaga keuangan syariah ini sebagai bank syariah dan koperasi syariah berfungsi sebagai jembatan antara ekonomi formal dan kebutuhan umat. Mereka tidak hanya berperan dalam pembiayaan, tetapi juga dalam pemberdayaan sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah menjadi penggerak yang memadukan fungsi bisnis dan fungsi sosial secara seimbang. Nah, dalam pengembangan ekonomi umat juga terdapat peran komunitas dan digitalisasi. Nah, di era digital, komunitas menjadi agen penting loh dalam memperkuat ekonomi umat. Nah, digital ini membuka akses pasar yang lebih luas, memungkinkan UMKM syariah berkembang, dan platform zakat digital. Namun, agar transportasi ini berhasil, komunitas harus memiliki literasi digital dan nilai spiritual yang kuat agar digitalisasi tidak menggerus nilai-nilai Islam, melainkan memperkuatnya.
telah saya sampaikan mengenai pengembangan ekonomi umat itu apa, teori-teorinya itu seperti apa, dan peran lembaganya bagaimana, maka dapat kita simpulkan bahwa pengembangan ekonomi umat bukan sekedar teori ekonomi, melainkan gerakan moral, sosial, dan spiritual. Ia menuntut keterlibatan seluruh lapisan umat dari individu, lembaga keuangan, komunitas, hingga pemerintah, agar tercipta ekonomi yang adil, berdaya, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.